Halo teman-teman, dengan Kak Vino kembali di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan fluida dinamis dan ini adalah tentang teorema Torricelli. Jadi teorema Torricelli itu ada gambar yang seperti di atas ini ya teman-teman. Jadi kita nggak bicara teoremanya, tapi intinya pada saat kita punya suatu wadah, lalu kemudian di dalam wadah itu diberikan satu lubang sehingga terjadi aliran air. Nah maka di situ kita bisa menghitung V atau kecepatan alirnya itu sebagai akar 2GH. Lalu hanya itu H dari permukaan air ke atas. Sedangkan kita juga bisa menghitung T, waktu memancar itu adalah 2 dikalikan H bawah dibagi G. Lalu untuk mencari X bisa kita kalikan sebagai V dikalikan T atau kita dapatkan sebagai 2 akar H yang di atas dikali H yang di bawah. Seperti itu. Nah, satu hal konsep khusus ketika aliran memancar dengan sudut tertentu, maka nanti kita gunakan rumusnya adalah X itu bisa kita cari dengan V kuadrat sin 2 alfa per G, di mana V-nya adalah akar 2GH, seperti itu ya. Jadi konteks yang seperti ini teman-teman. Nah, kita langsung lihat di soal-soalnya saja. Sebuah tangki air setinggi 1,25 meter dari tanah. Pada ketinggian 0,8 meter ada kebocoran yang menyebabkan air keluar. Ya, ini kita gambarkan tangki. Ini tingginya 1,25 meter dan pada ketinggian 0,8. Jadi misalkan di sini ya ada. Nah, ini nanti terjadi aliran seperti ini. Nah, ini tingginya adalah 0,8 meter. Sehingga kalau ini tinggi airnya 1,25, maka yang di atas ini adalah 0,45 meter seperti itu ya. Nah, kita bisa hitung kecepatan air yang keluar dari tangki. Itu adalah V, rumusnya adalah 2 dikalikan G dikalikan H yang atas. Ya, jadi 2 dikalikan 10 dikali 0,45. Sini kita dapatkan akar 9 atau 3 meter per sekon. Sedangkan kalau untuk mencari X jarak mendatar ya, ini V, ini X ya, itu bisa dirumuskan sebagai 2 akar H atas dikalikan H bawah. Jadi kita masukkan 0,45 dikali 0,8. Kita dapatkan ini 0,36 atau kalau di akar 0,6 sehingga kita dapatkan 1,2 meter. Seperti itu teman-teman ya. Berikutnya, pada gambar berikut jika dinding bagian bawahnya bocor hingga air memancar sampai di tanah. Dari gambar tersebut tentukan kecepatan air keluar dari lubang, waktu untuk mencapai tanah, dan jarak pancar maksimum diukur dari kaki penyangga jika G-nya 10. Ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa H atasnya adalah 1,8 meter, lalu H bawahnya adalah 5 meter. Nah, berikutnya kita tinggal masukkan ke rumus-rumus saja. Untuk mencari kecepatan kita gunakan akar 2 kali G dikalikan H atas. Jadi 2 dikali 10 dikali 1,8 kita dapatkan akar 36 atau 6 meter per sekon seperti itu. Kemudian untuk mencari waktu itu kita bisa rumuskan sebagai 2 dikalikan H bawah dibagi G. Ya, jadi ini H besar itu H bawah. 2 dikali 5 dibagi G-nya 10, jadi akar 1 ya, kita dapatkan 1 sekon. Jadi hanya perlu waktu sekitar 1 sekon untuk mencapai ke tanah. Kemudian jarak pancar, kita langsung bisa rumuskan sebagai V dikalikan T. 6 dikalikan 1, maka dia akan memancar sejauh 6 meter. Seperti itu. Jadi ini rumusnya hanya itu aja teman-teman ya, sederhana sekali untuk konsep Torricelli. Kemudian, nah ini kalau membentuk sudut ya. Jadi pada gambar berikut hitunglah kecepatan semburan dan jarak pancar maksimumnya. Jadi kalau membentuk sudut itu kita kombinasikan antara rumus ini. Ya. Berhubung di sini yang kita tahu baru H ya. H itu 7,5 meter. Ya, maka di sini kita bisa mencari V dulu. Akar 2GH. 2 kali 10 kali 7,5. Ya, kita dapatkan akar 150 atau 5 akar 6 meter per sekon. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk mencari X-nya kita gunakan rumus ini. V kuadrat, jadi 5 akar 6 kuadrat dikalikan sin 2 alfa. Ya, di sini mungkin saya coret-coret sedikit. Kalau ini alfanya adalah 30 derajat, berarti 2 alfanya 60
derajat ya. Jadi di sini kita akan masukkan sebagai sin 60 derajat per G 10. 5 akar 6 kalau dikuadratkan kita dapatkan 150 dikali setengah akar 3 dibagi 10 ya. Jadi di sini kita dapatkan 15 per 2 akar 3 meter. Seperti itu aja. Lalu satu variasi soal lagi teman-teman. Ya, ini saya ambil dari croppingnya gurumuda.net ya. Sebuah tabung berisi zat cair atau ideal. Zat air ideal maksudnya ya. Pada dinding terdapat 2 lubang kecil ya, sehingga zat cair memancar. Ya, dia kenapa dikatakan lubang kecil itu karena dia luasannya tidak dianggap gitu ya. Nah, perintahnya adalah perbandingan antara X1 dan X2. Ya, jadi untuk kita ambil ini lubang yang pertama X1 itu yang di bawah ya, teman-teman ya. Jadi ini yang di bawah, ini katakanlah ini lubang yang pertama, ini yang lubang kedua. Ya, oke. Jadi untuk yang pertama itu berarti H atasnya kalau totalnya 100, H bawahnya ini 50 cm, berarti H atasnya juga 50 cm. Sedangkan untuk yang lubang kedua, ini H atasnya 20 cm. Sehingga H bawahnya berarti 80 cm. Seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk mencari X ya kita tinggal gunakan rumus ini aja kan. X itu akar 2 akar H atas H bawah. Jadi kita tinggal isikan saja X1 banding X2 berarti ya 2 akar yang pertama berarti 50 kali 50, yang kedua ini 20 dikali 80. Seperti itu ya. Ini duanya kita coret, berarti di sini kita dapatkan ini duanya dicoret berarti akar 2500 dibandingkan dengan akar 1600. Jadi 50 banding 40 atau 5 banding 4. Seperti itu ya teman-teman untuk kasus seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Selanjutnya kita akan bicara tentang hukum Bernoulli ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.